Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dian di pelajaran kimia, masih membahas mengenai senyawa karbon. Kali ini Miss akan bahas mengenai isomer. Waktu itu Miss ngomong di video yang terdahulu bahwa kita akan membahas isomer secara khusus, walaupun ini belum semuanya ya, karena ada juga isomer-isomer yang kita bahas di kelas 12. Oke, kita mulai pembahasan kita mengenai isomer dari senyawa karbon. Isomer adalah suatu molekul senyawa hidrokarbon yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus bangun, nama, dan sifatnya berbeda. Ya, secara singkatnya jumlah atom C dan atom H-nya sama tetapi rumus bangunnya berbeda. Nah, karena rumus bangunnya berbeda inilah maka merubah sifat dari senyawa karbon tersebut termasuk namanya ya. Nah, ini adalah diagram isomer. Kita perhatikan di sini, isomer itu terbagi menjadi dua, ada isomer struktur dan isomer ruang. Sementara isomer struktur sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Untuk isomer ruang terbagi menjadi dua, isomer geometris dan isomer optis. Nah, yang kita pelajari di kelas 11 ini adalah isomer kerangka dan isomer posisi. Serta untuk isomer ruangnya itu isomer geometris. Untuk isomer fungsi dan isomer optis kita akan bahas lebih dalam di kelas 12 nanti waktu kita belajar bab senyawa turunan alkana ya. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Isomer kerangka. Isomer kerangka tadi termasuk dalam apa? Isomer struktur ya. Jadi bukan ruang tetapi struktur. Karena dia termasuk isomer struktur, tentunya berbicara mengenai struktur dari rumus molekul dan rumus bangun dari suatu senyawa hidrokarbon. Jadi lebih secara dua dimensi. Kalau isomer ruang berarti dia bicara tiga dimensi ya. Nah, isomer kerangka jumlah atom C dan H-nya ini sama, tetapi rumus bangun dan sifatnya berbeda. Contoh, misalnya kita lihat di sini ada C-nya 5 ya, CH3, CH2, 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 CH3 atau normal pentan. Nah, ini rumus molekulnya apa kemarin? Ya, kalau alkana untuk C5 berarti hanya 2N plus 2, berarti 2 kali 5 plus 2, berarti hanya harus 12 ya, 2 kali 5 10 tambah 2 12. Nah, ini kalau dibentuk normal yaitu rantai panjang ini menjadi seperti ini, lurus saja dari kiri ke kanan, ini normal pentana. Nah, kemudian kalau kita mau bikin isomernya, caranya tutup satu atom C yang di sebelah kanan ya, tutup satu atom C beserta temennya ya, temennya siapa? H3 ya, ditutup kemudian digeser ke bawah ya. Nah, ini contohnya menjadi 2 metil butana. Jadi karena yang C yang di pojok kanan tadi ditutup, maka dia C-nya menjadi 4 ya. Kemudian C yang ditutup tadi digeser ke bawah menjadi 2 metil butana. Kemudian kalau kita mau bikin isomer satu lagi, Miss, barangkali masih bisa. Berarti kita tutup lagi yang sebelah pojok kanan, kita tutup, kemudian kita pindahkan ya ke atasnya. Karena kalau CH3 yang dari 4 tadi ditutup kan tinggal 3 ya, kita tidak bisa meletakkan di tempat yang lain selain di tengah, sehingga atas dan bawah CH3 sehingga namanya berubah menjadi 2,2 dimetil propana.
Ya, jadi kalau ada 2 cabang harus disebut nomornya 2 kali, 2,2. Ya, jangan 2 dimetil propana, salah, tapi 2,2. Ya, nah ini menunjukkan bahwa cabang itu berada di nomor 2 dan ada 2 biji. Kalau 2 biji maka disebut di cabangnya alkil, berarti metil, rantai induknya 3 berarti propana, ya, 2,2 dimetil propana. Terus kita lihat apakah ini masih bisa dibuat isomer lagi. Ya, kita cek di halaman berikutnya. Nah, seperti ini kan tadi CH3-nya tadi digeser di sebelah nomor 2 dari kiri, Miss. Jadi namanya 2-metil butana. Sekarang saya mau geser nomor 2 dari kanan. Apakah namanya bisa berubah menjadi 3-metil butana? Nggak bisa, ya, karena dia tetap saja di nomor 2. Kali ini penomorannya nomor 1-nya dimulai dari sebelah kanan, ya. Ingat aturan tata nama senyawa hidrokarbon bahwa nomor terkecil harus dekat cabang, ya. Jadi kalau cabangnya di pojok kanan, ya, nomor 2 dari kanan, ya nomor 1-nya harus dari pojok kanan sendiri, ya. Kalau gugus CH3-nya itu, gugus alkilnya itu ada di nomor 2 dari kiri, nomor 1-nya harus di pojok kiri, sehingga nama dari senyawa ini bukan 3-metil butan tetapi 2-metil butana, ya. Jadi ini bukan merupakan isomer. Kenapa? Karena sama dengan yang tadi, ya. Nah, kemudian yang tadi kalau misalnya CH3 yang di pojok kanan itu mau saya pindah lagi, ya. Kalau tadi kan 2,2 dimetil propana kan ditaruh di tengah. Sekarang gimana kalau CH3-nya saya taruh di pojok kanan? Apakah dia bisa berubah menjadi 2,2 dimetil propana, 2,3 dimetil propana? Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena CH3 ini bukan lagi menjadi rantai cabang tetapi menjadi rantai induk, ya. Kita lihat di sini kalau ditarik garis lurus itu dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke bawah itu kan masih merupakan satu garis lurus seperti kawat yang dibengkokkan, sehingga dia berubah menjadi rantai induk, sehingga namanya tetap 2-metil butana. Karena itu ini bukan merupakan isomer karena masih sama dengan yang tadi, sehingga otomatis kalau ditanyakan berapa isomer dari pentana, yaitu tadi normal pentan, 2-metil butana, kemudian 2 dimetil propana. Jadi ada 3, ya. Jadi jelas, ya, cara membuat isomer. Nah, kalian boleh berlatih membuat isomer C6H14 ada berapa biji, ya. Nah, nanti seterusnya C7, ya, H16 ada berapa biji, ya, seterusnya, ya. Itu cara membuat isomer kerangka. Jadi isomer kerangka itu cirinya adalah menutup yang di pojok kanan sendiri CH3 ditutup, kemudian digeser menjadi cabang, ya. Itu cara membuat isomer kerangka. Yuk kita bahas yang kedua, isomer posisi, ya. Untuk isomer posisi ini kita bicara mengenai senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap atau gugus fungsi, ya. Gugus fungsi sendiri nanti akan kita bahas di kelas 12, tapi saat ini disinggung juga sebagai perkenalan supaya kamu tahu bedanya isomer posisi dengan isomer kerangka. Nah, mari kita lihat yang pertama masih sama dengan tadi, C-nya 5, ya, supaya tahu bedanya, ya. C5 untuk alkena berarti hanya 2N, jadi C5H10. Nah, di sini ikatan rangkapnya kebetulan ada di nomor 1, ya.
di pojok sendiri, pojok kiri, sehingga namanya menjadi satu pentena. Ingat, untuk senyawa dengan ikatan rangkap, nomor ikatan rangkap harus selalu disebut karena ini penting ya. Kalau untuk alkana tinggal disebut normal pentana atau pentana gitu saja orang sudah tahu ya. Tetapi untuk alkena dan alkuna harus selalu disebutkan posisi ikatan rangkapnya ya. Nah ini kenapa kok harus disebut? Nah ini Anda akan tahu bedanya melalui isomer ini ya. Satu pentena ini berarti ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Kemudian kalau saya geser ikatan rangkapnya, tadinya ada di nomor 1, saya geser ya ke sebelah kanan, maka bentuknya menjadi seperti yang kedua, CH3, CH, ikatan rangkap 2, CH, CH2, CH3, namanya menjadi 2 pentena. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya bergeser, tadinya di nomor 1 digeser ke nomor 2 sehingga namanya menjadi 2 pentena. Oh, gimana Miss kalau saya geser lagi ke kanan lagi? Yuk kita lihat apakah dia berubah menjadi 3 pentena? Ternyata tidak. Kenapa? Ingat tata nama untuk senyawa alkena, nomor terkecil dimulai dari yang dekat dengan ikatan rangkap. Sehingga kalau tadi nomor terkecilnya kita mulai dari pojok kiri, sekarang nomor terkecilnya kita mulai dari pojok kanan. Sehingga namanya tetap 2 pentena, tidak berubah menjadi 3 pentena. Jelas ya? Nah sekarang bagaimana kalau menggunakan gugus fungsi? Misalnya OH. OH ini bacanya terakhirnya kalau kemarin-kemarin ana, ena, una, sekarang ol ya. Misalnya untuk yang contoh berikut, OH berada di nomor 1 ya dari C4. C4 ini kita tempatkan gugus fungsi OH ya. Sehingga namanya berubah menjadi 1 butanol ya. Nah 1 butanol ini kemudian untuk mendapatkan isomer posisi saya geser di nomor 2 sehingga namanya berubah menjadi 2 butanol ya. Jelas ya. Nah kemudian kita lihat yang di bawah ini, apakah dia juga merupakan isomer? Kalau yang di nomor 2 tadi saya geser lagi ke kanan, apakah dia bisa menjadi 3 butanol? Ternyata tidak ya, karena aturan kalau dengan gugus fungsi ini sama dengan ikatan rangkap bahwa nomor kecil harus yang dekat dengan gugus fungsi tersebut. Sehingga kalau tadi nomor kecilnya dari pojok kiri, sekarang dari pojok kanan, sehingga namanya tetap menjadi 2 butanol. Sehingga tentunya yang di bawah ini bukan merupakan isomer. Kenapa? Karena sama dengan yang nomor 2, contoh nomor 2 tadi. Jelas ya? Itulah isomer posisi. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai isomer geometris. Ya, di buku juga ada kalau untuk isomer geometris adanya ikatan rangkap pada alkena memberikan bentuk isomer baru yaitu bentuk cis dan trans. Isomer cis itu gugus substituennya sepihak, tetapi trans gugus substituennya berseberangan. Nah, ini kita lihat cis 2 butena. Nah, ini nanti kok bentuknya bisa zigzag begini, Miss? Nah, nanti bisa Anda pelajari waktu kita bahas mengenai line notation ya, bahwa sebetulnya bentuknya itu memang zigzag ya, naik turun seperti ini. Nah, di sini untuk bentuk cis itu CH3-nya berada di atas, sama-sama berada di atas, jadi sepihak, atau bisa juga sama-sama berada di bawah, hanya yang di atas ya, sehingga namanya cis 2 butena. 2 itu berasal dari ikatan rangkapnya berada di nomor 2 ya, cis 2 butena. Kemudian trans ini berseberangan, jadi yang satu ada di kiri atas, kemudian yang satu ada di pojok kanan bawah, namanya trans 2 butena. Nah,
karena adanya cis dan trans ini merubah sifat dari keduanya ya, jadi tidak sama. Jadi Anda pahami bahwa perubahan struktur ini bisa merubah sifat dari molekul tersebut walaupun jumlah C dan H-nya itu sama. Jadi kalau Anda hitung antara 2 dimetilpropana dengan 2 metilbutana itu ya sama, C dan H-nya itu sama, tetapi sifatnya berbeda karena peristiwa